saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam damai dan salam sejahtera. Beberapa bulan yang lalu, media massa memberitakan kisah memilukan tentang seorang anak laki-laki yang bernama Alfiano Dava Raharjo. Dia baru berusia 10 tahun, akan tetapi terpaksa hidup sebatang kara di Kutai Barat, Kalimantan Timur, dan harus mengandalkan bantuan uluran tangan dari sejumlah pihak setelah kedua orang tuanya meninggal akibat COVID-19. Pada hari ini, dunia mencatat lebih dari 4,4 juta orang meninggal akibat COVID-19 dan 260.000 di antaranya berasal dari Indonesia. Tidak dapat disangka lagi, kematian merupakan peristiwa dalam kehidupan manusia yang paling tragis, paling menyedihkan, dan paling memilukan. Pertemuan kedua, Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 mengisahkan tentang kematian dan pembangkitan Lazarus. Kisah ini terdapat dalam Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan ayat 45. Sebelum membahas tentang teks ini, ada baiknya kita mengetahui secara garis besar gagasan teologis yang terdapat dalam Injil Yohanes. Gagasan teologis yang pertama, Yesus adalah Allah yang mewahyukan diri. Manusia dapat mengenal siapa Allah lewat diri Yesus. Dan salah satu cara Yesus memperkenalkan Allah adalah dengan membuat mukjizat yang dalam Injil Yohanes disebut tanda. Kisah pembangkitan Lazarus merupakan tanda terakhir dari 7 tanda yang tercatat dalam bagian pertama Injil Yohanes. Kisah kematian dan pembangkitan Lazarus melambangkan kisah wafat dan kebangkitan Yesus sendiri. Hal ini dapat kita lihat karena kisah ini diapit oleh 2 kisah yang menceritakan tentang bagaimana orang-orang Yahudi berniat membunuh Yesus. Keluarga Marta, Maria, dan Lazarus tinggal di kota Betania dan merupakan keluarga yang sangat dikasihi oleh Yesus. Dalam Injil Lukas, hanya Marta dan Maria yang disebut. Dan nama Lazarus memang hanya muncul di Injil Yohanes. Maka ada beberapa ahli tafsir kitab suci meyakini bahwa Lazarus sebetulnya adalah tokoh simbolik, tokoh dari orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Nama Lazarus sendiri berasal dari bahasa Ibrani Eleazar yang berarti Allah menolong. Kisah ini dimulai dengan sebuah berita tentang sakitnya Lazarus yang sampai kepada Yesus dan murid-muridnya yang pada saat itu sedang berada di seberang sungai Yordan. Anehnya, ketika menerima berita itu, Yesus malah memperpanjang tinggalnya di sana selama 2 hari. Maka tidak heran ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di kota Betania, Lazarus sudah wafat 4 hari lamanya. Menurut pemikiran orang Yahudi pada saat itu, kalau orang sudah meninggal 4 hari atau lebih, maka jiwanya sudah meninggalkan raganya secara definitif. Bagaimana tanggapan Marta dan Maria menyambut kedatangan Yesus? Kedua wanita ini menyerukan hal yang sama. Tuhan, kalau saja Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Jeritan ini merupakan jeritan manusia sepanjang zaman. Ketika orang terpaksa dengan berat hati, dengan segala kesedihan, melepas kepergian orang yang dikasihi, meskipun mereka telah berteriak minta tolong kepada Allah. Tanggapan yang lain datang dari seorang pelayan ketika melihat Yesus menangis di depan makam Lazarus. Dia berkata, bukankah ia dapat memelekkan orang buta? Mengapa ia tidak bisa berbuat sesuatu untuk orang yang dikasihinya? Seruan ini juga merupakan seruan orang-orang yang kehilangan iman dan pengharapan ketika melihat penderitaan hidupnya seolah-olah tidak diperhatikan oleh Allah. Apakah benar Allah tidak peduli dengan penderitaan hidup manusia? Apakah benar Allah mengabaikan perasaan manusia yang ditinggal mati orang yang dikasihinya? Kisah pembangkitan Lazarus memberikan jawaban yang tegas dan pasti.
Tidak. Allah peduli. Hal ini dapat kita lihat dari dua hal. Bukti pertama, kita melihat bagaimana Yesus menangis di depan makam Lazarus. Tangisan Yesus ini bukan tangisan sandiwara. Air mata Yesus adalah air mata yang sejati. Yesus menangis karena dia tahu bahwa kematian merupakan peristiwa yang sangat memilukan dan menyedihkan bagi manusia yang ditinggalkan. Bukti yang kedua adalah doa yang disampaikan oleh Yesus ketika batu yang menutup makam Lazarus diangkat. Dia berdoa kepada Bapa dan dia berkata, "Aku mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena engkau telah mendengarkan doaku." Yesus berdoa sejak dia menerima kabar tentang sakitnya Lazarus sampai dia berada di depan makam Lazarus. Dia berdoa supaya Allah berkenan berbuat sesuatu lewat dirinya sehingga orang banyak dapat meyakini, dapat mengimani bahwa Yesus adalah utusan Allah. Akhirnya Lazarus pun dibangkitkan. Dia hidup kembali. Kehadiran Yesus di tengah keluarga Marta dan Maria membuktikan bahwa Yesus itu peduli dengan penderitaan manusia yang kehilangan. Dia datang bukan hanya untuk membangkitkan Lazarus dari kematian. Dia juga ingin membangkitkan Maria dan Marta dari kesedihan, dari penderitaan. Kehadiran Yesus merupakan bentuk solidaritas Allah kepada manusia yang menderita karena kehilangan orang yang dikasihi. Saudara dan saudari yang terkasih, tepatlah tema dari pertemuan Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 yang kedua, yang mengambil tema Yesus, sahabat mereka yang kehilangan. Allah peduli pada manusia yang kehilangan. Allah datang mengunjungi orang di tengah penderitaan mereka, di tengah isak tangis mereka, di tengah ratapan mereka. Karena dia ingin memberikan peneguhan, kekuatan, memberikan semangat kepada mereka. Pada hari itu bukan hanya Lazarus yang dibangkitkan dari kematian, tetapi Marta dan Maria pun dibangkitkan dari keterpurukan, sehingga mereka dapat meraih kembali sukacita hidup. Saudara dan saudari yang terkasih, selamat merenungkan sabda Tuhan. Salam damai, salam sejahtera, dan salam sehat.